Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah tetapkan dan Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Karunia itu yang Allah berikan kepada hamba yang beriman diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Fawaidul Fawaid. Sesungguhnya karunia itu dua. Karunia yang pertama yaitu adalah ketika orang yang beriman diberikan kemampuan untuk beribadah dan diberikan kekuatan untuk beramal salih. Maka ini merupakan karunia yang pertama yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Kemudian karunia yang kedua yaitu adalah orang yang telah dimampukan beribadah, maka amal solihnya dan ibadahnya diterima oleh Allah. Maka itu disebut dengan karunia yang kedua. Karena terkadang manusia itu diberikan karunia yang pertama, diberikan kemampuan untuk beribadah, tetapi tidak diberikan karunia yang kedua. Amal ibadah yang dia telah lakukan tidak menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah. Adapun mereka yang betul-betul dipilih oleh Allah, yaitu adalah mereka yang diberikan karunia yang pertama dimampukan untuk beribadah, dan yang kedua diberikan oleh Allah semua ibadah dan ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita betul-betul bersyukur ketika kita baru dikasihkan oleh Allah dengan karunia yang pertama. Semoga karunia yang pertama ketika kita syukuri akan menjadikan kita diberikan karunia yang kedua, yaitu adalah apa yang kita selenggarakan dapat menjadi pemberat dalam timbangan kebaikan kita dan menjadi perkara untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena menjadikan amal dapat diterima oleh Allah bukan sesuatu yang gampang. Kalau hanya datang ke kajian gampang, kalau hanya untuk sholat mudah, kalau hanya untuk umroh ringan. Tetapi yang paling sulit adalah bagaimana menjadikan sholat setiap kita mengikuti ta'lim dan setiap kita menyelenggarakan umrah dapat diterima oleh Allah. Inilah yang paling berat. Semoga kita senantiasa bersyukur atas kenikmatan ibadah, dan semoga kenikmatan itu ketika kita syukuri menjadikan kita mudah diterima amal ibadah yang telah kita lakukan dan kita kerjakan. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan menyelesaikan insya-Allah, moga-moga selesai, yaitu tentang profil seorang sahabat besar, yaitu adalah profilnya Abu Bakar. Tentunya kita mengetahui bahwasanya kajian sirah merupakan kajian yang bersifat untuk menghidupkan hati. Karena sesungguhnya kehidupan iman selalu memiliki masa-masa futur, masa ketika kita jatuh di dalam kelesuan dan masa ketika kita mengalami jemu di dalam kita beriman. Maka para ulama salafus saleh itu menerangkan, kalau iman kita sedang turun, ketika semangat kita dalam ibadah itu sedang futur, maka di antara obatnya untuk menjadikan amal kita supaya naik kembali dan bersemangat kembali, yaitu adalah bagaimana ketika kita mengkaji sirahnya para sahabat. Karena sesungguhnya dalam kehidupan mereka, walaupun mereka telah terbujur kaku di dalam kuburnya, tetapi kisah kehidupan mereka membangkitkan iman bagi orang yang membaca sirahnya dengan jujur. Inilah yang menjadikan kita membaca kisahnya para sahabat tidak lain supaya menjadi obat dari beratnya mengikuti sunnah pada zaman ini ketika kita berada pada zaman fitnah, dan kita berat betul mengikuti sunnahnya Nabi dengan segala konsekuensinya. Maka dengan membaca kehidupan para sahabat memberikan semangat kembali bahwasanya ujian yang kita dapatkan tidak akan pernah sebanding dengan ujian yang pernah dirasakan oleh para sahabat ketika mereka mengikuti Nabi dan membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan bentuk dari ikhtiar kita untuk mencintai para sahabat. Karena ternyata kita memahami mencintai para sahabat itu sama beratnya dengan kita mencintai Rasulullah. Kita diperintahkan untuk mencintai orang yang belum pernah kita lihat secara langsung. Kalau mencintai bapak lebih mudah. Kalau mencintai ibu lebih gampang karena orangnya kelihatan.
dan kebaikannya kita rasakan. Kehangatan sikapnya mampu kita dapatkan. Tapi kalau kita berbicara sahabat, mencintainya itu sulit. Karena kita diperintahkan untuk mencintai orang yang belum pernah kita lihat. Tapi kita tidak boleh untuk tidak mencintai sahabat. Karena ketika kita tidak mencintai para sahabat, berarti iman kita kepada Nabi tidak sempurna. Dan barang siapa yang imannya kepada Nabi tidak sempurna, maka iman dia kepada Allah akan terganggu. Makanya mencintai para sahabat merupakan bagian dari kewajiban iman. Karena kita diperintahkan untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada generasi dan sekelompok manusia yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya kecuali yang pertama, yaitu adalah para sahabat ridwanullah alaihim. Semoga kita mampu membaca sirah mereka dengan jujur dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita kemudian akan mencoba untuk membahas. Mari kita buka pada halaman 126. Bagi yang membawa buku dibuka halaman 126. Bagi yang tidak membawa buku, maka semoga mendapatkan hidayah. Sudah berkali-kali diingetin untuk beli, tapi ala kulli hal kita harus memberikan udzur. Bahwasanya antum mungkin sudah beli, tapi membawanya berat. Kenapa membawanya berat? Karena mungkin tangan kanan antum lagi sakit. Jadi memberikan udzur melapangkan hati dan memberikan kenikmatan. Moga-moga saya tidak husnudon terus setiap bulan. Jadi insya Allah antum harus punya buku ini ikhwan. Jadi kalau antum bertanya sama ana, nanti kalau antum bisa ngecek dalam tulisannya Bakar Abu Zaid, maka kemudian ada beberapa buku yang harus menjadi rujukan minim referensi kita di perpustakaan rumah. Kalau tafsir Al-Quranul Azim, kalau hadis Riyadhus Shalihin, ataupun kemudian Subulus Salam dalam masalah fikih. Kalau masalah sirah, kalau antum memiliki sifatus sofah, tapi kitab itu belum diterjemah sampai tuntas, maka minimal kitab sirah adalah kitab sirahnya Mahmud Misri. Walaupun tidak menjelaskan seluruh sahabat, tapi setidaknya ada 100 lebih sahabat yang beliau sampaikan. Dan supaya nanti antum ketika menceritakan kepada anak-anak, antum punya referensi. Jangan sampai referensi anak-anak kita tentang sahabat persis dengan referensi antum ketika antum dulu di SD sampai sekarang. Karena dulu antum merasa tidak mendapatkan pendidikan sunnah. Tapi kalau antum pernah melewati masa-masa pahit tidak mendapatkan pendidikan sunnah, sampai akhirnya antum tidak mengenal para sahabat, setidaknya hal itu tidak perlu terulang kepada anak-anak kita. Makanya antum yang harus menjelaskan siapa itu para sahabat, dan bagaimana antum akan menyampaikan kepada anak-anak kalau antum saja tidak punya referensi. Faqitu syai' la yu'ti. Sesuatu yang kosong tidak ngasih, tidak bisa ngasih dan tidak bisa memberi. Tangki yang kosong tidak bisa ngisi bak. Makanya isi salah satunya dengan buku supaya kita mampu menceritakan tentang kehidupan para sahabat. Ketika antum niatkan dan antum targetkan, satu pekan satu sahabat yang antum sampaikan kepada anak-anak. Semoga Allah memudahkan antum menjadi orang tua yang mengajarkan sunnah kepada putra dan putrinya. Kita akan membuka pada halaman 126, yaitu adalah bagaimana kita melihat peristiwa menjelang meninggalnya Rasulullah SAW. Tapi sebelum kita mengetahui itu, kita mengetahui betul bahwasanya di dalam kehidupan selalu ada pertemuan dan ada perpisahan. Istima'un wa furqatun. Kehidupan itu ada pertemuan dan ada perpisahan. Seberapapun kita cinta kepada orang yang kita puja di dalam hati dan kita rasakan kebaikannya, maka sesungguhnya kehidupan ini akan menyisakan dua perkara kepada antum. Yaitu yang pertama, kalau antum tidak meninggalkan, maka pasti antum akan ditinggalkan. Makanya sikap sunnah kepada hati ketika sudah senang apa? Pahami. Orang itu kalau sudah senang, kembalikan sikap senangnya itu kepada sunnah. Yaitu adalah ketika Nabi mengatakan ahbib habibaka haunamma. Cintailah siapapun yang ingin kamu cintai sepantasnya saja. Fa innaka mufarikum bihi. Karena pasti kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai dan kita puja.
Karena sesungguhnya sifat kehidupan itu dua. Kalau tidak meninggalkan, pasti ditinggalkan. Maka para sahabat itu adalah cinta betul kepada Rasulullah. Tidak ada manusia yang paling mereka mencintai kecuali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap bahwasanya kecintaan para sahabat kepada Nabi yang begitu besar, tetap bahwasanya Rasulullah tetap berada pada fitrah kehidupan dan pusaran kehidupan. Bahwasanya Nabi pun akan mengalami kematian sebagaimana para nabi dan para rasul sebelum beliau, di mana mereka mengalami kematian dan mereka pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan mengetahui bagaimana fase dan keadaan sebelum Rasulullah itu meninggal dunia, sambil kita kaitkan bagaimana peranan Abu Bakar terhadap peristiwa ketika wafatnya Rasulullah SAW. Tapi sebelum kita mengetahui itu, kita harus paham, siapapun yang ingin ketemu dengan Nabi, maka sesungguhnya tidak ada ayat yang penting kita jadikan rujukan dan menjadi renungan buat kita kecuali adalah An-Nisa 69. May yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah itu menyampaikan barang siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan dengan orang yang diberikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan para rasul, dari kalangan orang-orang yang cinta kebenaran, orang yang kemudian syuhada dan orang yang mati syahid, dan orang-orang yang solih, dan itulah teman yang terbaik. Di situ kita mendapati, walaupun dalam kehidupan dunia kita tidak ketemu dengan Nabi, tapi ketika kita berpegang kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ana dan antum semoga termasuk orang yang paling beruntung, yaitu adalah bertemu dengan Rasulullah ketika kita menjadi orang yang senantiasa mengazamkan diri, berkomitmen, tidak ada yang kita taati kecuali adalah Allah dan Rasulnya. Makanya siapapun orang yang telah menggadaikan hidupnya supaya diganti dengan kehidupan sunnah, dia membuang sekulerisme, dia membuang demokrasi, dia membuang adat istiadat, dia membuang pemikiran orang kebanyakan dan menggantinya dengan sunnah, maka sesungguhnya itu berat. Tapi di balik perjuangan itu kita mampu bertemu dengan Nabi ketika kita senantiasa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus memahami bahwasanya sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada beberapa tanda dan gejala yang kemudian sudah Allah perlihatkan. Jadi ada beberapa perkara yang Allah perlihatkan, yang mana itu menjadi tanda-tanda yang terlihat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia. Walaupun kita fahami, kita harus paham bahwasanya kita harus mengetahui betul, tidak ada manusia yang tahu kapan itu dia akan meninggal dunia. Sampai Nabi pun tidak mengetahui tepatnya beliau itu akan meninggal dunia. Apa yang nanti kita ceritakan dari tanda-tanda yang disampaikan dan gejala yang disampaikan di dalam buku itu hanyalah gejala umum, di mana kemudian itu merupakan peristiwa umum yang akan yaitu peristiwa umum di mana itu menjelang kematian dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara hakikatnya kita harus paham, secara hakikatnya tidak ada manusia yang tahu kapan orang itu meninggal dunia. Bahkan Nabi sekalipun tidak mengetahui pada hari Senin ketika beliau merasa telah membaik keadaannya setelah sakit dari hari Jumat, Nabi pun tidak tahu kalau akhirnya pada hari itu beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita pahami karena banyak orang kan suka menerka-nerka dan menebak-nebak. Kalau kemudian ada orang itu ketika meninggal dunia, lalu kita kaitkan perkataan-perkataannya sebelum dia meninggal dunia. Oh, kemarin dia itu ketika ngomong, saya kok pingin makan siomay ya. Oh, itu ternyata siomay yang terakhir kalinya dia makan. Dia pinginkan, Masya Allah. Lagian akhi, saya pingin balik. Kalau dia itu sudah tahu mau mati, ngapain mikir siomay? Tidak akan mikir siomay dia. Jadi kadang-kadang kita suka mengkaitkan omongan seseorang ketika kemudian menjelang kematian, lalu kita kaitkan omongan itu kemarin bertanda dia sudah merasa kalau akan mati. Tidak ada yang merasa orang itu akan meninggal dunia. Ya. Maka kita akan mengetahui tentang Nabi Allah. Tapi sebelum kita membahas ini, saya ingin menyampaikan ikhwan.
tentang satu perkara yang hari ini sempat menghangat. Dan saya ingin memberikan hal yang menurut ana ini penting untuk kita ketahui. Yaitu tentang wafatnya seseorang yang meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Padahal kemudian acara yang diselenggarakan merupakan acara yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus bedakan dulu untuk mendudukkan masalah ini, karena ini cukup ramai di beberapa grup. Ya, maka kemudian kita harus paham dulu ikhwan, bahwasanya kematian seseorang itu tidak bisa direkayasa, karena tidak ada yang mampu merekayasa kematian. Dan sesungguhnya tidak ada orang yang dimatikan dalam keadaan beribadah kecuali itu Allah. Jadi kita tidak bisa komentar, oh itu talbis iblis itu. Mana bisa kematian itu diurus sama iblis? Tidak bisa. Jadi semua kematian itu yang menentukan Allah, dan yang mengatur bagaimana cara orang itu mati hanyalah Allah. Dan orang yang dimatikan dalam keadaan beribadah cuma satu. Orang yang diberikan pemanis hidupnya oleh Allah, sampai Allah yang atur bagaimana kematiannya ketika dia wafat. Makanya mungkin antum pernah mempelajari tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Satu hadis kalau sudah disampaikan Imam Hakim, disetujui Imam Adz-Dzahabi, itu berarti hadis sahih. Di hadis itu Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba abdan asalahu qalu wa ma asalahu ya Rasulullah qala yuwaffiqu lahu amalan salihan idza baina yaday ajalihi hatta yardu anhu jiranuhu wa man haulahu. Rasulullah mengatakan, Allah kalau sudah senang sama manusia, Allah memberikan pemanis kepada manusia yang Allah senangi. Para sahabat tidak paham artinya pemanis itu apa, dan mereka bertanya, wa ma asalahu, apa itu artinya pemanis ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, yuwaffiqu lahu amalan sholih. Allah akan menyibukkan manusia itu untuk melakukan amal solih. Ketika dia mendekati garis ajal, Allah sibukkan dia dulu untuk melakukan amal solih. Ketika sudah disibukkan, dia menginjak garis ajalnya sampai kemudian dia meninggal tepat ketika dia sedang melakukan amal solih itu. Yardo anhu jiranuhu wa man haulahu, ridho seluruh manusia kepada apa yang dia dapatkan ketika meninggal husnul khatimah, menceritakan kematiannya, menyampaikan kematiannya kepada setiap orang yang mereka jumpai, dan itu menjadi pemanis dari kehidupan orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ketika namanya itu dikenang oleh orang-orang yang beriman ketika mereka takjub dengan cara dia mati. Ini kita paham hadisnya. Dan kita harus paham ikhwan, dalam riwayat yang lainnya Nabi sudah mengatakan, fala ta'jabu, janganlah kalian merasa kagum sama seseorang dengan berlebihan sampai kalian melihat bagaimana kematiannya. Sebagaimana sebaliknya, janganlah kalian membenci seseorang itu berlebihan sampai kamu melihat bagaimana dia diwafatkan. Kenapa? Seluruh amal manusia itu ditentukan bagaimana proses ketika dia meninggal dunia. Makanya Nabi sampai mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Seluruh amal itu ditentukan bagaimana proses akhirnya. Orang itu tidak mungkin ikhwan membaca Al-Quran mati kecuali Allah yang membentuknya dan Allah yang mengarahkannya. Karena bisa jadi dia tidur, bisa jadi dia di belakang, bisa jadi dia duduk. Tapi kemudian kalau sampai dijadikan dia sujud, dia sedang umroh, dia sedang berjihad, dia sedang membaca Quran, kemudian tiba-tiba meninggal, pasti yang mengatur itu adalah Allah semata. Di sini kita paham, kalau sudah bicara mati, tolong ya, jangan sampai kemudian kita membabi buta dan kemudian kita menyampaikan sesuatu yang kiranya tidak didasarkan kepada ilmu. Kalau ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang semacam itu, antum melihat nggak? Banyak orang yang meninggal husnul khatimah, kadang-kadang secara penampilan tampaknya biasa. Saya beberapa hari sebelum itu melihat ada seorang wanita meninggal ketika baca Quran. Tetapi pakaiannya secara syar'i belum syar'i. Dibandingkan dengan pakaian-pakaian akhwat dan ummahat yang tersentuh dengan ilmu, masih jauh. Pakaiannya hijab, iya. Jilbab, iya. Tapi belum syar'i, belum syar'i. Tapi meninggal ketika sedang membaca Al-Quran. Sama pula. Kemudian saya punya tetangga.
Ini saya tahu sendiri, punya tetangga. Kemudian mungkin penampilannya bukan sebagaimana antum dan sebagaimana ikhwan-ikhwan yang sudah sering ngaji. Bahkan kemudian mungkin kalau beliau dijelaskan tentang kitab apa itu tabi'in, apa itu tabi'ut tabi'in, mungkin juga dia tidak paham. Tapi memang beliau itu adalah orang yang selalu hadir di masjid. Antum tahu, dia meninggal ketika dalam keadaan sholat sebelum salam. Maka kemudian itu yang kemudian sering kita lihat. Cara mendudukkannya gimana ikhwan? Sebagaimana kita ingin mendudukkan seorang bapak yang meninggal pada acara yang kita mengerti secara ilmu, acara itu bukan acara yang dicontohkan oleh Nabi. Pisahkan jadi dua ikhwan. Acaranya, apakah kemudian dengan kejadian itu menjadi benar? Enggaklah. Karena apa? Keyakinan dan keimanan kita kepada ittiba dari apa yang dicontohkan Nabi tidak bisa ditawar. Kenapa? Karena begitulah kita mencontoh dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kenapa ikhwan itu ketika kemudian melakukan itu kemudian diwafatkan oleh Allah dalam keadaan membaca Al-Quran? Maka bisa jadi sesungguhnya bapak itu mempunyai amalan rahasia yang dia lakukan dan dia kerjakan, di mana amalan itu tidak nampak oleh pandangan mata ana dan antum. Tetapi amalan itu begitu besar di sisi Allah. Saking besarnya amalan itu, Allah terima dari hamba itu, Allah tutupi kekurangan-kekurangan dia dalam masalah-masalah yang tampak di mata kita, tetapi Allah wafatkan ia dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Bisa jadi mereka punya amalan besar yang kemudian tidak nampak, ana dan antum tidak nampak itu. Saking gedenya itu, maka sesungguhnya kesalahan-kesalahannya itu kemudian dimaafkan oleh Allah, kesalahan-kesalahan kecil. Mungkin hijabnya belum sempurna, mungkin akhirnya dia melakukan sesuatu yang kurang benar, Allah maafkan di situ, disebabkan ada amalan besar yang dia kerjakan dan dia lakukan, di mana amalan itu besar di sisi Allah, sampai Allah kemudian maklumkan dan Allah kemudian berikan pengampunan kepada perkara-perkara yang kurang benar. Dan itulah salah satu di antara hal yang kita bisa katakan. Ya. Jadi di situ kita paham. Antum kalau ngelihat ada seseorang ikhwan dan yang lainnya, banyak saudara-saudara kita ikhwan, tampaknya secara penampilan itu biasa. Tampaknya biasa, tapi ternyata meninggalnya husnul khatimah. Coba antum ketik keywordnya di YouTube. Husnul khatimah, antum akan lihat rata-rata yang dimatikan. Mungkin tampilannya biasa banget ikhwan. Seakan-akan orang yang belum pernah ngaji. Mungkin. Tapi bisa jadi dia kemudian sampai dimatikan dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah disebabkan amalan besar yang Allah terima darinya. Kiasnya gampang, analoginya gampang. Antum ketika pada satu waktu kemudian antum membawakan hadiah untuk istri antum, emas permata 24 karat. Sebenarnya itu tidak diminta sama istri antum. Istri antum cuma minta cilok. Bi, nanti kalau sampai rumah mampir ya ke cilok di perempatan. Sebelah kanan agak pedes, kecapnya agak banyak. Perempuan kan gitu kalau pesan. Ini detail banget. Kemudian antum ketika membelikan itu cilok lupa ikhwan. Ketika antum membuka pintu, kemudian istri antum tanya, mana ciloknya? Waduh, lupa. Tapi saya bawa emas permata 24 karat. Kira-kira istri antum akan mempersoalkan cilok? Tidak. Istri antum akan udahlah nggak apa-apa, ciloknya nggak usah apa-apa. Itu analogi yang gampang. Sekali lagi ya saya sampaikan, kegiatan yang tidak berdasarkan kepada dalil tetap bukan berdasarkan dalil, tidak kita contoh. Ya, dan itu tidak bisa merubah hukum. Dengan adanya kejadian husnul khatimah kemudian kita bisa mengatakan tuh kan ternyata ada yang husnul, tidak bisa lah. Dalil itu bersifat qat'i yang tidak bisa dikalahkan dengan prasangka dan apa yang kita lihat. Adapun orang itu kenapa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah? Karena mungkin dia punya amalan gede yang dijadikan oleh Allah menjadi penggugur dari kekurangan-kekurangan dia dalam masalah-masalah yang tampaknya kelihatan di mata, tapi dia punya amalan rahasia besar di sisi Allah. Semoga di situ antum ngerti dan tidak perlu kemudian mempeributkan tentang kematiannya sampai kemudian berdebat di mana-mana. Karena saya perhatikan ada yang sampai debat panjang.
Kenapa ya banyak ikhwan tuh kriterianya itu sifatnya suka debat aja. Saya tuh pengen tanya gitu loh. Sudah hafal berapa juz sih sampai sempat-sempatnya debat gitu. Tapi gimana ya, saya enggak punya akses untuk nanya. Jadi kalau antum nanti temukan ikhwan-ikhwan kayak gitu, tolong titip salam dari saya. Yang kedua, antum berapa juz sih hafalnya sampai sukanya tuh debat aja. Ya. Zaman fitnah kok banyak bicara tentang hal yang tidak dipahami. Maka kita lanjutkan. Bahwasanya kita berbicara tentang Nabi ketika kemudian menjelang kematiannya. Sesungguhnya Allah itu sudah memperlihatkan tanda-tanda secara umum bagaimana menjelang kematian ketika Nabi itu menjelang wafat. Maka di antara tanda-tanda yang terlihat itu apa? Yaitu adalah bagaimana kita mendapati Nabi masuk ke kota Mekah tanpa ada kontak fisik. Di mana orang-orang musyrikun mereka tunggang langgang dan mereka ketakutan ketika menghadapi Nabi masuk ke kota Mekah pada Fathu Mekah. Dan kita paham ya, salah satu puncak kemenangan barokahnya Nabi itu apa? Yaitu adalah ketika Nabi masuk ke Fathu Mekah 8 Hijriah dalam kondisi tidak ada kontak fisik, di mana orang musyrik dijadikan ketakutan ketika melihat Nabi dan para sahabat ketika mereka memasuki Mekah. Ya. Lalu kemudian yang kita lihat pula Tabuk. Dalam peperangan itu kita sudah mendapati orang-orang Romawi sudah mulai ketakutan. Persia sudah mulai rontok satu persatu. Di mana kemudian akhirnya kita mendapati setiap kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab, mereka sudah ngirim utusan-utusan kepada Nabi. Dan mereka mengirimkan utusan itu untuk menjadi perwakilan atas kabilah mereka ketika mereka masuk Islam. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Di mana kemudian para sahabat akhirnya melihat tanda kemenangan sudah kelihatan. Orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Sampai kemudian sampai kemudian Ibnu Abbas sampai berkata, berarti tugasnya Nabi tinggal sebentar. Karena apa? Semua tugas yang dibebankan Allah kepada Rasul sudah tercapai. Yaitu adalah berbondong-bondongnya orang untuk memasuki Islam. Ya, makanya kemudian Ibnu Abbas sampai kemudian ketika ditanya tentang turunnya surat An-Nasr, semua sahabat menceritakan tentang nyatanya kemenangan yang Allah berikan, kecuali satu. Ibnu Abbas cerita apa? Likurbi ajalin Nabi. Sesungguhnya surat An-Nasr diturunkan untuk menjadi tanda bahwasanya dekatnya ajal Nabi, karena tugas Rasulullah sudah selesai di atas muka bumi ketika Allah telah memberikan kemenangan pada agamanya. Ya. Kemudian tanda-tanda yang lainnya, yaitu adalah ketika Nabi memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Antum tahu, di antara delegasi yang kedua setelah Nabi mengirimkan Mus'ab bin Umair ke Yasrib dan kemudian mendakwahi Islam di sana, maka kita mendapatkan Mu'adz bin Jabal diperintahkan oleh Nabi untuk pergi ke Yaman. Maka kemudian ketika Nabi kemudian memerintahkan Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman, maka Nabi kemudian memberitakan kepada Mu'adz bin Jabal, dengarkanlah baik-baik ya Mu'adz, bisa jadi kamu tidak lagi bertemu dengan aku. Dan bisa jadi kamu nanti bertemu dengan aku ketika melewati antara rumahku dan kuburanku. Melewati antara masjidku dan kuburanku. Disitulah kemudian Mu'adz bin Jabal nangis ketika sebelum diperintahkan ke Yaman untuk mendakwai orang Yaman. Dan akhirnya Yaman menjadi tanah yang diberkahi oleh Allah setelah kota Syam itu kota Yaman. Disebabkan oleh seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Dan ketika Nabi memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke Yaman, Nabi sudah memberikan tanda dan isyarat seakan-akan beliau itu tidak akan ketemu lagi dengan Mu'adz bin Jabal. Makanya Mu'adz bin Jabal ketika pergi dari kota Madinah, maka beliau meneteskan air mata. Sembari kemudian beliau itu bersenendang. Sembari beliau itu berkata, yaitu adalah inna aulan nasibi al-muttaqun. Sesungguhnya tidak ada orang yang berhak atas diriku kecuali orang yang bertakwa. Kenapa? Seakan-akan Mu'adz bin Jabal sudah mulai merasa Nabi akan meninggal dunia dan akan digantikan oleh orang-orang yang bertakwa yang akan membantu Mu'adz bin Jabal dalam tugasnya ketika menyebarkan dakwah di kota Yaman dan di wilayah Yaman. Maka kemudian sama pula di antara tanda-tanda sebelum meninggalnya Rasulullah itu apa? Selain dari Fathu Mekah yang kemudian sudah dibuka oleh Allah tanpa peperangan dan kontak fisik ketika mengirimkan Mu'adz bin Jabal. Maka Nabi saat ketika memimpin umrah, memimpin haji yang kita sebut dengan haji wada, maka kemudian Nabi sudah berkata, khudhu anni manasikakum,
la'alli la alqakum ba'da ami hada. Maka Nabi kemudian sudah menyampaikan, khudu anni manasikakum. Kalian kalau manasik di dalam haji, tolong ambil manasik kalian itu dari aku. La'alli la alqakum ba'da ami hada. Saya kemudian menduga bahwasanya kalian tidak akan pernah ketemu dengan aku setelah ini. Itu perkataan yang disampaikan Nabi di sela-sela kegiatan beliau ketika melaksanakan haji wada. Haji wada sebagaimana namanya wadaan. Wadaan itu artinya perpisahan. Di mana haji wadanya Nabi ketika beliau wukuf di Arafah diikuti oleh sekitar 100.000 para sahabat. Jadi di situ kita mendapati sampai Syekh Utsaimin berkata ketika beliau menerangkan berapa jumlah keseluruhan para sahabat yang melihat Rasulullah SAW, yaitu adalah sekitar 100.000 sampai 110.000 berdasarkan hitungan ketika peristiwa wukuf pada haji wada. Ketika Nabi wukufnya pada hari Jumat, ada sekitar 100.000 lebih para sahabat yang berkumpul bersama Nabi dalam peristiwa haji wada itu. Masya Allah ya. Jadi antum bisa bayangkan ikhwan, Nabi ketika terusir dari Mekah itu tidak sampai 60 orang yang menyertai Nabi dalam perjalanan hijrah. Tapi dalam waktu 10 tahun bagaimana Nabi membalik semua keadaan. Jadi 10 orang kemudian akhirnya menang dalam perang Badar, kemudian menang kemudian dalam perang Ahzab, kemudian hampir sama dalam perang Uhud, kemudian dalam 10 tahun begitu cepatnya sampai kemudian akhirnya mendapati bahwasanya Nabi dalam haji wada telah berkumpul bersamanya 100.000 para sahabat. Berarti di situ kita paham di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Makanya kalau kemudian kita berdakwah, hari ini kita disulitkan, sabar. Ada satu pintu yang ditutup sama Allah, tunggu. Pasti ada banyak pintu yang akan dibuka oleh Allah. Karena Nabi ketika beliau dakwah, ketika terusir dari kota Mekah, Nabi terusir di kota Mekah, kota yang beliau cintai dan menjadi kota kelahirannya. Tidak sampai 60 sahabat yang beriman bersama Nabi, tidak sampai 60. Tapi ternyata kemudian dalam sekejap 10 tahun, bagaimana Allah memberikan kemenangan, disitulah kita mempelajari tentang satu hikmah dalam dakwah. Bahwasanya setiap kesulitan pasti ada kemudahan ketika kemudian kita betul-betul yakin dan bersama dengan Allah dalam setiap apa yang kita sampaikan. Ya, makanya disitulah kemudian kita mendapati bahwasanya Nabi itu kemudian mengatakan itu, khudu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'di ami hada. Nabi sudah mengatakan mungkin saya tidak akan ketemu dengan kalian nanti setelah tahun ini. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi sudah merasa bahwasanya itu merupakan tahun terakhir di mana beliau sempat melaksanakan haji bersama dengan para sahabat. Di antara indikator yang lainnya untuk menunjukkan bahwasanya Nabi kemudian sudah mulai merasa tugasnya itu mau selesai. Tapi Nabi tetap tidak tahu loh kapan meninggalnya. Cuma Nabi merasa tugasnya mau selesai. Yaitu adalah ketika Nabi pada tahun yang terakhir ketika melaksanakan puasa, Nabi biasanya melakukan iktikaf itu 10 hari. Pada Ramadan sebelumnya. Tapi pada Ramadan yang terakhir maka Nabi melakukan iktikaf 20 hari. Jadi beliau masuk ke Masjid Nabawi yaitu adalah pada mulai 20 hari. Pada 10 hari yang pertama, 10 hari selesai, tinggal 20 hari maka kemudian Nabi sudah mulai memasuki iktikaf. Dan sesungguhnya biasanya Nabi itu mengulang-ulang hafalan Qur'annya bersama dengan malaikat Jibril dalam 1 bulan. Ketika di bulan Ramadan cuma 1 kali. Tapi khusus ketika pada waktu meninggalnya Nabi pada tahun itu, Nabi membacakan ulang Quran kepada malaikat Jibril 2 kali. 2 kali. Ya. Jadi di situ kita mendapati bahwasanya tanda-tanda itu sudah mulai kelihatan dan kemudian semakin kentara ketika kita mendapati Allah menurunkan surat Al-Maidah yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Yaitu semakin kelihatan ketika Allah menurunkan pada peristiwa haji wada, yaitu adalah sebuah ayat yang disebut dengan ayat kesempurnaan. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang disempurnakan setelah turunnya ayat ini. Al-yawma akmaltu, hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Maka disitulah
kemudian kita mendapati bahwasanya tanda-tanda itu sudah mulai kelihatan. Bahkan orang yang pertama kali menangkap isyarat bahwasanya Nabi sudah mulai mendekat kepada tugasnya yang semakin sempurna dan kemudian akan selesai, yaitu sebagaimana dalam satu riwayat tadi Abu Sa'id Al-Khudri, orang yang merasa bahwasanya Nabi sudah mau selesai dengan semua tugasnya itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagaimana ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah, maka di antara khutbahnya Nabi adalah sesungguhnya Allah telah menetapkan, yaitu kepada hambanya dan memberikan pilihan kepada hambanya. Jadi Rasul bersabda, Allah itu memberikan pilihan kepada hambanya. Ada pilihan dunia dan ada pilihan apa yang ada di samping sisinya. Maka kemudian setiap hamba memilih, yaitu adalah apa yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala kalau dia beriman. Maka kemudian spontan yang menangis ketika mendengarkan khutbah itu adalah Abu Bakar. Tidak ada yang nangis, ikhwan. Tidak ada yang nangis. Jadi Nabi ketika mengatakan Allah memberikan pilihan kepada setiap hamba, yaitu adalah pilihan dunia dan pilihan apa yang ada di sisinya. Dan ternyata kemudian orang yang beriman akan memilih apa yang ada di sisinya. Maka kemudian semua para sahabat ketika mendengar itu, semua sahabat itu diam kecuali satu, yaitu adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar menangis. Maka kami heran dengan tangisannya, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Dan kamu baru menyadari bahwasanya ketika beliau menangis, ternyata bahwasanya hamba yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah beliau sendiri. Dan sesungguhnya Abu Bakar sudah merasa Nabi memilih untuk kembali kepada sisi Allah dan meninggalkan apa yang dijanjikan dunia. Dan tidak ada yang merasa dengan khutbahnya Nabi, dengan dekatnya ajal, kecuali itu adalah Abu Bakar. Nah, disitulah kita memahami bagaimana kemudian sudah merasa Nabi sudah mendekati kematian. Makanya kemudian Nabi pernah kemudian dalam satu ketika diceritakan oleh Aisyah, ketika kemudian Aisyah itu kemudian mengatakan ya Roksah, ya Roksah, ya Roksah itu kepalaku sakit. Maka Nabi kemudian mengatakan ya Roks, ya Roksah. Kemudian Nabi pun mengatakan sebagaimana kepalaku. Maka kemudian Nabi menanggapi keluhan itu sembari beliau menyampaikan sesungguhnya kemudian Nabi pun merasakan sakit kepala. Kita harus paham ikhwan, sakitnya Nabi dalam beberapa riwayat disebutkan itu merupakan salah satu di antara sisa racun yang pernah dicampurkan wanita Yahudi pada peristiwa Khaybar. Makanya habis peristiwa Khaybar itu Nabi kemudian terkadang sering sakit kepala beliau. Makanya kemudian ketika Ibunda Aisyah kemudian mengatakan ya Roksah, kepalaku sakit, kepalaku pusing, Nabi pun kemudian menimpali dan mengatakan ya Roksah, begitu juga dengan kepalaku wahai Aisyah. Makanya kemudian akhirnya Nabi kan berkata in mutti gosaltuki wa in mittu gosaltini. Maka kemudian Nabi sampai kemudian mengatakan jangan khawatir Aisyah. Itulah Nabi mengkaitkan semuanya dengan kematian. Nabi kemudian mengatakan jangan khawatir wahai Aisyah. In mutti, kalau kemudian mati kamu itu terlebih dahulu, maka aku yang akan memandikan kamu. Aku yang akan memandikan kamu. Dan kalau kemudian aku yang akan memandikan kamu, mengkafani kamu dan kemudian menguburkan kamu. In mutti gosaltuki wa kafantuki wa sholaituki. Kalau kamu mati wahai Aisyah, sesungguhnya aku yang kemudian akan memandikan kamu, aku akan mengkafani kamu dan aku yang akan mensolati kamu. Dan sebaliknya Rasulullah mengatakan kalau aku mati mandikanlah aku. Maka disitulah kita memahami boleh gak seorang suami memandikan istri. Terjadi perbedaan para ulama. Tapi sesungguhnya di antara pendapat yang kuat bolehnya seorang suami memandikan istrinya. Tetapi apabila kita mendapati seorang istri punya anak, maka sesungguhnya yang lebih berhak anak-anak perempuannya memandikan ibunya dengan cara yang sunnah, supaya kita mampu mengembalikan orang yang kita cintai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingatkan sebentar ikhwan. Antum kalau sudah punya anak, beruntung betul yang sudah punya anak. Saya ingatin, tolong dididik anak antum mulai sekarang bagaimana cara memandikan, cara mengkafani. Dan mulai antum kondisikan bagaimana nanti dia ketika sholat menjadi imam sholat jenazah. Dan kondisikan kepada mereka mulai sekarang, nanti kalau sampai kemudian mereka nangis,
Ketika mereka sedih, ana ataupun antum atau ibunya meninggal dunia, katakan sama dia, nangis itu boleh nak, tapi jangan sampai kamu melampaui batas ketika kamu nangis. Kenapa kita harus menyampaikan ini? Satu, para sahabat selalu berwasiat itu kepada keturunan-keturunan mereka tentang penyelenggaraan jenazah sesuai dengan sunnah. Padahal mereka sahabat dan anak mereka itu tabi'in. Makanya kemudian antum adalah orang yang juga harus melakukan sama dengan apa yang dilakukan mereka. Kondisikan anak-anak antum. Ya. Dan kemudian sampaikan kepadanya, jangan sampai mereka nangis berlebihan ketika antum meninggal. Kenapa? Kalau sampai anak kita dan keturunan kita menangis meraung-raung, jatuh kepada niyahah, meratapi mayit, disebabkan anak dan antum tidak pernah menjelaskan hukumnya kepada anak kita, sampai anak kita kemudian meraung-raung ketika antum ataupun istri antum meninggal dunia dan mereka melakukan niyahah dan meratapi mayit, antum dan saya akan diberikan adab sesuai dengan tangisan anak-anak kita ketika anak kita tidak mengetahui bagaimana haramnya niyahah. Makanya Rasulullah kan bersabda, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Sesungguhnya mayat itu disiksa oleh Allah berdasarkan tangisan anak dan keluarganya. Jadi yang benar itu bukan ketika ada yang mati menetes kemudian akhirnya jangan sampai netes ya air matanya ke kain kafan, kan gitu. Masyarakat kita suka gitu. Jangan nangis ya, nanti netes di kain kafan. Padahal kita paham bukan itu maksudnya. Maksudnya seorang mayit itu mendapatkan adab disebabkan tangisan putra dan putrinya, disebabkan putra dan putrinya tidak diajari tentang haramnya niyahah, haramnya meratapi mayit sampai anak itu melakukan yang semacam itu. Makanya Masya Allah, persiapkan mulai sekarang. Misalkan antum kayak saya belum diberikan keturunan, sabar, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memang belum diberikan keturunan, bagaimana, kepada siapa kita berwasiat kalau kita meninggal? Ikhwan, tidak ada orang yang paham sunnah kecuali pasti dia telah memiliki wasiat. Dan anda tidak perlu nanya sama antum sudah ninggalin wasiat atau enggak. Saya takut jawaban antum mengecewakan saya. Tapi antum harus meninggalkan wasiat. Kalau kemudian anak dan antum belum diberikan putra atau putra kita masih kecil, tulis wasiatnya, siapa yang antum pilih. Apabila kemudian antum nanti meninggal dunia untuk memandikan antum. Karena apa? Antum ana yakin pasti tidak mau dimandikan sama orang yang tidak ngerti sunnah dan tidak mendekat kepada Allah. Alangkah bahagianya seseorang ketika dimandikan sama orang-orang yang dekat sama Allah, taat kepada Allah, faham tentang sunnah. Bahagia betul. Pilih teman-teman antum yang antum pandang solih. Sembari kemudian antum minta izin kepadanya. Nanti saya masukkan nama antum dalam wasiat saya ya. Nanti kalau saya mati, tolong mandikan saya. Tolong kain kafani saya. Dan kemudian kalau antum mau, sholatin saya. Siapa itu? Pilih. Ada berapa orang yang antum pilih. Saya punya wasiat itu. Dan saya meninggalkan dan memilih beberapa sahabat-sahabat saya. Sudah minta izin lah. Jangan sampai antum wasiat sama banyak orang, antum tidak mintain izin. Ketika tiba dibaca, orang yang kemudian antum mintain, antum belum pernah minta izin. Kaget dia nanti. Minta izin, tuliskan dalam wasiat. Ya. Maka disitulah kita mengetahui bagaimana kemudian akhirnya Rasulullah SAW kemudian ketika mengatakan itu langsung dijawab oleh ibunda Aisyah. Maka apa jawaban Bunda Aisyah? Wallahi, demi Allah ya Rasulullah, pasti kamu setelah kemudian memandikan aku, mengkafani aku, mensolati aku, maka kemudian kamu langsung pulang ke rumah. Langsung kemudian kamu pulang ke rumah. Lalu kemudian pasti kamu akan langsung bermalam dengan istri-istrimu yang lainnya. Itu kata ibunda Aisyah. Itu artinya apa? Ya bagaimanapun wanita kalau solihah tetap terbakar cemburu. Makanya kan tadi kan sampai kemudian apa dia katakan? Dia mengatakan apa ibunda Aisyah? Jadi Nabi mengatakan tenang wahai Aisyah, nanti kalau kamu mati, aku yang mandiin, aku yang mengkafani, aku yang sholati. Ya dijawab sama ibunda Aisyah, iyalah, nanti kalau kemudian aku mati, pasti kamu langsung balik ke istri-istrimu yang lainnya kan? Gitu. Insya Allah. Cemburu itu. Itulah wanita.
sesolihah apapun tetap punya rasa cemburu. Mau sampai mungkin saya pernah ceritakan di kemarin saya di Syarif. Mau sampai wanita yang sudah di surga aja masih cemburu kok katanya. Padahal di surga nanti ada cemburu atau tidak? Tidak ada cemburu. Makanya kan ada seorang wanita yang nanya kan sama Syekh Uraifi, gimana nanti kalau saya masuk surga punya rumah atau enggak? Punya. Terus kalau suami saya insya Allah masuk surga Syekh, akan saya kunci rumah saya supaya suami saya enggak keluar. Kenapa? Supaya tidak bersama bidadari. Nah terus kenapa? Ya supaya sama saya saja. Boleh enggak saya minta kayak gitu? Syekh Uraifi dengan tenang berkata, Masya Allah, suaminya ibu itu, ibu jajah di dunia, ibu jajah di akhirat. Biarkanlah dia kemudian bersama para bidadari. Tapi itulah wanita. Makanya kemudian wanita kita sampaikan, wanita dikatakan dalam beberapa kata hikmah. Wanita itu, di sini ada ummahatnya enggak sih? Tidak ada kan? Kemudian sampai diterangkan dalam kata hikmah, wanita itu mampu menahan cinta sampai puluhan tahun, tapi tidak mampu menahan rasa cemburu. Itu wanita. Makanya kalau kemudian sampai pingin nikah lagi, pikir-pikir yang baik-baik. Dan saya tidak ikut serta dan tidak mau ikut campur. Ya. Maka kemudian disitulah kemudian diantara tanda-tanda yang mulai terlihat ketika Rasulullah itu meninggal dunia sampai puncaknya, yaitu adalah ketika pada hari Jumat. Ya, ketika pada hari Jumat sebagaimana keterangan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik kemudian menyampaikan sebuah hal. Ini kemudian disampaikan dalam Ashabus Sunan, ya, dalam Ashabus Sunan. Tetapi juga disebutkan dalam beberapa hadis yang lainnya, yaitu adalah hadis yang disampaikan dalam kitabnya Imam Bukhari dalam kitab Al-Maghazi. Maka kemudian puncaknya yaitu adalah ketika Rasulullah SAW ketika sakit pada hari Jumat, kemudian Sabtu, kemudian Ahad, lalu kemudian hari Senin Rasulullah itu kemudian membaik. Dan Rasulullah kemudian ketika membaik maka Rasulullah melaksanakan sholat subuh. Padahal kemudian selama hampir 3 hari beliau tidak melaksanakan sholat subuh. Siapa yang ditunjuk oleh Nabi? Yaitu adalah Abu Bakar. Siapa yang tidak setuju dengan penunjukan itu? Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa ibunda Aisyah tidak setuju dengan penunjukan bapaknya menjadi imam sholat? Karena sesungguhnya Aisyah tahu bagaimana kriteria dan sifat bapaknya ketika mengimami sholat. Apa yang dikatakan Aisyah? Innahu rajulun raqiq. Sesungguhnya dia laki-laki yang lemah ya Rasulullah. Dan kalau membaca Al-Quran pasti dia itu kemudian akan menangis. Tapi ternyata Nabi tetap memilihnya dan tetap menjadikan Abu Bakar menjadi imam sholat untuk menjadi penggantinya beliau. Dan ini pula menjadi dalil yang tidak bisa dibantah oleh kalangan-kalangan Rafidhah yang benci kepada Abu Bakar dan mengatakan bahwasanya Abu Bakar telah mencuri khalifah yang disangka dan diprasangka oleh orang-orang Rafidhah laknatullah alaihim, ketika kemudian mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar itu telah mencuri estafet kepemimpinan yang harusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan mereka tuduh bahwasanya Abu Bakar yang telah mengambilnya. Waliyadu billah. Nasallallahu alaihi. Padahal nanti antum tahu siapa yang paling berkhutbah, siapa yang paling lama mengiringi ketika Abu Bakar itu meninggal dunia dengan perkataan yang lama yang menggambarkan kesedihan. Yang paling sedih diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib ketika dia mendengar bahwasanya Abu Bakar itu meninggal dunia. Nanti kita bahas. Jadi di situ kita mendapati sesungguhnya Syiah ketika menuduh itu terbantahkan. Bagaimana kita melihat Nabi yang telah memilih Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Cuma masalahnya Syiah itu gimana? Dia memalsukan, dia kafirkan, kemudian dia kafirkan semua para sahabat dan dia tolak semua hadis riwayat Bukhari. Makanya ketika kita berdialog dengan dialognya Syiah itu sebenarnya tidak akan ketemu. Kenapa? Parameternya sudah beda. Ya, makanya kemudian Ahlus Sunnah itu pakai apa? Kitabullah dan Sunnah, dan kemudian ijma para sahabat, dan kemudian menggunakan metode para sahabat. Kemudian kita berdialog dengan Syiah. Dia tidak pakai Quran, ikhwan. Quran yang mereka lihat dari Quran yang kita baca dituduh sebagai Quran yang penuh dengan takhrif. Takhrif itu apa? Ada kemudian penyelewengan dan pengkhianatannya. Kemudian dia kafirkan para sahabat. Dia tidak menganggap para sahabat.
Dan dia tidak terima semua riwayat yang datang dari Abu Hurairah. Padahal kemudian Imam Bukhari di antara sahabat yang paling banyak diambil riwayatnya Imam Bukhari dari siapa? Abu Hurairah. Bisa nggak ketemu dialog semacam itu? Tidak bisa ketemu. Tidak bisa ketemu. Antum ikhwan, anak kemarin habis pulang dari kajian. Antum tahu Syekh Uraifi itu setiap Kamis malam ada kajian live-nya dia di Facebook. Insyaallah itu live dia, dan alhamdulillah streamingnya bagus. Ada beberapa ulama-ulama itu yang mengadakan live siarannya. Syekh Shalih Al-Munajjid itu mengadakan kajian itu live. Masalahnya kan antum kalau bisa bahasa Arab, masya Allah itu enak banget. Itu di situ ikhwan, saya kan menyaksikan saat itu beliau menerangkan tentang hadis-hadis hukum Syekh Uraifi. Yang menarik perhatian saya itu apa? Komentarnya. Komentarnya itu apa? Penuh dengan orang Syiah. Dan antum tahu nggak apa komentarnya mereka? Laknatullah ala Aisyah. Laknatullah ala Aisyah, terus di bawah itu. Berani sekali mereka melaknat Aisyah. Laknatullah ala Aisyah, laknatullah ala Aisyah, laknatullah ala Aisyah. Saat itu menceritakan tentang hadisnya Aisyah. Coba ikhwan, ibu kita dituduh bezina, dituduh laknat. Itu Rafidah. Baru kemarin, akhi, baru kemarin. Kita kemudian menganggap Syiah tidak ada. Kalau ibunda Aisyah saja sudah didoakan dengan kata laknat, apalagi anak dan antum. Apalagi kemudian ustadz, tidak penting. Oh Aisyah jadi laknat toh. Tuh laknatullah ala Aisyah, kemudian laknat ala Abi Bakar. Laknatullah ala Abi Bakar, laknatullah ala Umar. Bahkan ada satu komen, itu namanya beda-beda ikhwan. Namanya beda-beda. Itu dikolomkan, biasanya kalau siaran live kan ada yang komentar langsung kan ketika acara itu sedang berlangsung. Sampai kemudian mereka mengatakan, Naro Umar fi jahannam khalidina fiha. Kami telah melihat Umar berada di dalam neraka, kekal di dalamnya. Itu dalam komentar. Syekh Uraifi tentunya tidak paham karena beliau sedang menyampaikan ilmu. Itu komentar muter karena ribuan yang menyaksikan. Yang menyaksikan hampir sampai 20.000. Muter terus itu. Yang di bawah komentarnya sekeji itu. Sekeji itu. Makanya Masya Allah, sudahlah. Ayolah bersama-sama softnya ini kita benerin. Ya. Karena sesungguhnya kemudian musuh Allah ini terlalu banyak. Untuk kemudian kita anggap remeh. Dan kemudian kita pandang dengan sebelah mata. Apakah kemudian kita perlu menunggu saudara-saudara kita didolimi satu persatu, ngalir darahnya, baru kemudian kita menyadari pentingnya untuk menjaga soft kita di antara kaum muslimin? Ya. Moga-moga kita bukan orang yang mudah terperosok dalam perkara-perkara yang menjadi jebakan setan sampai menghancurkan kekuatan kita. Allah ya. Disitulah kita kemudian mengetahui bagaimana kemudian akhirnya dari riwayat Anas bin Malik pada hari Senin, maka pada hari Senin Rasulullah keluar setelah Abu Bakar itu menjadi imam sholat beberapa hari. Maka kemudian saking senangnya para sahabat ketika mereka mendapati Rasulullah itu keluar. Jadi hari Jumat, hari Sabtu, Ahad Rasulullah tidak keluar. Kapan Rasulullah itu keluar dari rumahnya Aisyah? Dan antum harus paham ikhwan. Kenapa Rasulullah itu sampai beberapa hari di rumahnya Aisyah? Padahal istri beliau 9. Kenapa kemudian Rasulullah itu kok sampai beberapa hari, sampai 3 hari? Antum harus paham supaya antum tidak merasa kalau begitu Nabi mendolimi istri yang lainnya karena sampai beberapa hari di rumahnya Aisyah. Jawabannya ikhwan, sesungguhnya ketika Nabi merasa sakit, maka Nabi mengumpulkan istri-istrinya dan menyampaikan permohonannya bahwasanya dia ingin dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian para istri-istrinya yang lainnya kemudian mengizinkan Nabi untuk tinggal bersama dengan Aisyah. Di sini kita paham ya,
Giliran ketika kemudian ada seseorang yang berpoligami, itu gilirannya harus sama. Ini 1 hari, 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 1 hari. Tapi kalau tiba-tiba ada orang yang berpoligami, istri yang kedua berkata, giliran saya dikasihkan kepada istri yang pertama, maka kemudian itu namanya tidak mendolimi. Selama dengan ridho dia, tanpa paksaan. Jadi Nabi ketika kemudian sampai 3 hari, sampai menjelang wafatnya, di mana Rasulullah itu meninggal? Di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Dan antum harus paham, kok Nabi seakan-akan lebih cinta kepada Aisyah? Nabi lebih cinta kepada ibunda Aisyah daripada istrinya yang lainnya. Loh, itu berarti bukan tidak adil dong Ustadz. Padahal kan poligami adil. Adil itu dalam pembagian, dan bukan adil dalam masalah cinta. Kenapa? Cinta tidak bisa dibagi rata. Makanya doanya Nabi ketika beliau kemudian bersama dengan istri-istrinya, maka apa yang dikatakan Nabi? Nabi mengatakan, Allahumma hadza fima aqsim. Ya Allah, ini yang aku bagi. Ini yang aku bagi. Fala talumuni fima tamliku wala amliku. Makanya doanya Nabi ketika beliau itu mendapati bersama istri-istrinya, bagaimana doanya Nabi? Ya Allah, inilah pembagianku. Janganlah engkau mencelaku atas perkara yang engkau miliki, di mana perkara itu tidak aku kuasai ya Allah. Apa yang dimaksudkan Nabi? Cintanya Nabi kepada ibunda Aisyah lebih besar daripada cintanya Nabi kepada ibunda Maria Qibtiyah, ibunda Zainab, ibunda Ummu Salamah, dan ibunda-ibunda yang lainnya. Nah, di situ kita paham ya, sebentar ya kita jelaskan. Maka sesungguhnya di dalam poligami yang adil itu adalah dalam pembagian nafkahnya, sandangnya, papannya, pangannya. Tapi kalau kemudian cintanya, maka tidak bisa dibagi rata. Ada seorang ikhwan, ada seorang ustadz, misalnya istrinya 4. Pasti di antara 4 ini ada yang dia lebih cintai, salah satunya. Misal ini ya, antum tidak usah bayangkan diri antum ya, bayangkan. Ini misal ada istri, kemudian ada salah satunya yang pasti dia lebih cintai. Tapi ketika dia mencintai contoh istri yang kedua, maka haram hukumnya, saya katakan haram hukumnya, dia mengistimewakan istri yang kedua dalam pembagiannya, sampai kemudian dia mendolimi dan kemudian mengurangi haknya istri yang pertama, istri yang ketiga, dan istri yang keempat. Itu haram. Kenapa? Yang boleh hanyalah cinta, tapi pembagiannya tetap sama dan tidak boleh dibedakan. Sama antum konteksnya dalam kehidupan rumah tangga, yaitu dengan anak-anak. Antum diperintahkan di dalam hadisnya, dan saya katakan ikhwan, termasuk di antara dosa yang menyebabkan dosa berikutnya berbuat tidak adil kepada anak. Makanya Nabi sampai mengatakan, i'dilu baina auladikum. Adillah kamu terhadap anak-anakmu. Karena termasuk dosa ketika ada bapak, ada ibu mengistimewakan anak satu dan merendahkan anak yang lainnya. Dan kita dapati apa? Bagaimana kita mendapati korbannya siapa? Kayak Yusuf. Yusuf itu dicintai oleh bapaknya, tetapi ternyata berakibat madharat bagi Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf dibuang di sumur tua dan akhirnya menjadi budak. Sama kembali ke anak. Antum anaknya 5, ikhwan. Antum anaknya 5. Antum, anak yakin pasti ada di antara 5 anak antum ini yang pasti antum lebih cintai. Saya tuh lebih cinta anak yang ketiga, Ustadz. Kenapa? Kalau saya datang itu langsung membuka pintu, langsung kemudian ngambilin tas saya, langsung nawarin, Bi mau minum apa. Kalau anak yang pertama ngelirik aja ndak. Misal antum kalau ketawa gini malah saya curiga. Anak yang kedua, alah Ustadz, selalu kalau nanya pertama kali nanya, bawa makanan enggak Bi? Enggak, sudah dia melanjutkan lagi gamenya. Ada yang mungkin antum lebih cintai anak yang ketiga karena kemudian lebih sensitif sama antum dan lebih peduli sama antum. Tapi ikhwan, kalau antum dapati kayak gini, antum tetap tidak boleh untuk mengkhususkan dan mengistimewakan dia di antara anak-anak yang lainnya. Hendak, maka itu jatuhnya dalam dosa. Ya. Jadi kembali kepada tadi Abu Bakar. Abu Bakar kemudian kembali kepada ibunda Aisyah. Maka Nabi bersama dengan ibunda Aisyah atas keridhaan istri-istri yang lainnya.
Ya, dan itu kemudian akan kita dapati dalam sirah itu. Maka kemudian ketika akhirnya Rasulullah itu keluar pada hari Senin dan Rasulullah membaik. Kan saya sampaikan ya, Nabi itu meninggal justru ketika kondisinya merasa lebih baik. Ketika Nabi kemudian keluar sholat subuh setelah beberapa hari tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka kemudian ketika Nabi itu kemudian keluar, tirainya Ibunda Aisyah terbuka. Jadi antum paham ya, kalau yang pernah umrah ada imam, kemudian ada kuburan Nabi. Ini kan imam, kemudian kuburan Nabi kan agak gini. Itu rumahnya Rasulullah dulu. Tempat kuburan Nabi itu adalah rumahnya Ibunda Aisyah. Makanya sampai Nabi mengatakan, ma baina baiti wa masjidi raudhatun min riyadil jannah. Makanya Nabi sampai mengatakan, antara rumahku dengan masjidku merupakan taman di antara taman-taman surga. Makanya kemudian apa? Disitulah tempat masjidnya Nabi, dan kemudian ini masjidnya Nabi. Ini makamnya Nabi, ini kemudian masjidnya Rasulullah SAW. Dan itu menjadi raudhah. Ya, raudhah itu kita harus paham, yang disunahkan di raudhah itu sholat atau doa? Sholat atau doa? Doa. Dan itu menjadi tempat yang mustajab untuk berdoa. Maka kemudian akhirnya ketika Rasulullah itu merasa membaik pada hari Senin, maka kemudian Rasulullah itu keluar. Dan kemudian para sahabat senang, sampai kemudian para sahabat itu hampir membatalkan sholatnya saking mereka senang melihat Nabi ketika keluar melaksanakan sholat bersama mereka. Abu Bakar yang menjadi imam kemudian turun, dia kemudian ke belakang, maka ditahan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian di situ kemudian dikatakan Abu Bakar mundur dan hendak masuk ke dalam barisan makmum, dan dia mengira Rasulullah akan keluar untuk sholat berjamaah. Dan saat itu kaum muslimin ingin sekali membatalkan sholat karena saking senangnya melihat Rasulullah. Karena para sahabat itu senang melihat Nabi. Makanya kalau antum tanya, siapa Nabi yang paling ganteng dan paling tampan? Kita harus pahami. Ada sebuah riwayat yang sahih. Semua para Nabi diutus dengan ketampanan paras wajahnya. Semua para Nabi. Ya. Kemudian kalau ditanya siapa yang lebih tampan? Itu para ulama berbeda pendapat. Tetapi kemudian sebagian besar ulama mengatakan ketampanan Nabi melebihi ketampanan Nabi Yusuf. Tapi masalah itu sebenarnya bukan masalah yang besar dalam iman. Antum kalaupun tidak tahu siapa yang lebih ganteng juga tidak membahayakan iman kita, insya Allah. Tapi kemudian di situ kita memahami ada sebuah hadis, Nabi mengatakan tidaklah Allah mengutus para nabi dan para rasul kecuali disertai dengan ketampanan wajahnya. Ketampanan wajahnya. Maka kemudian akhirnya mereka senang melihat Rasulullah, mereka hampir membatalkan, dan Nabi kemudian memberikan untuk kemudian tetap meneruskan sholatnya. Abu Bakar hampir membatalkan sholat. Abu Bakar mundur, ditahan oleh Nabi sampai kemudian akhirnya diteruskan. Senangnya saat itu sampai luar biasa, dan para sahabat merasa bahwasanya Nabi saat itu sudah sehat. Nah disitulah kita tahu ya. Makanya kalau ada orang meninggal dunia tepat ketika dia sudah mulai rasa membaik, itu merupakan tanda persis dengan Nabi. Kenapa? Nabi meninggal justru ketika merasa telah membaik pada hari Senin. Ya, maka kemudian akhirnya Rasulullah SAW kemudian akhirnya balik. Lalu kemudian ketika balik maka disitulah dropnya kondisi Nabi. Sampai kemudian Aisyah mengatakan, ketika Rasulullah bersandar ke rumahnya Aisyah, ke badannya Aisyah radhiyallahu anha, maka kemudian ada Abdurrahman yang membawa siwak. Abdurrahman itu membawa siwak. Maka kemudian Abdurrahman masuk ke kamarku dan membawa siwak. Itu setelah pasca sholat subuh. Jadi para sahabat sudah senang. Kemudian mereka menyangka Nabi akan kembali normal. Abu Bakar minta izin pergi ke pinggir masjid, pinggir ke Madinah, karena merasa bahwasanya sholat duhur nanti sudah dikerjakan oleh Rasulullah menjadi imam sholat. Maka kemudian akhirnya Rasulullah mengizinkan Abu Bakar untuk pergi ke pinggir kota Madinah. Kalau di dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, maka kemudian diterangkan dalam kitab itu sesungguhnya Abu Bakar meminta izin untuk pergi ke istrinya yang keempat, karena beberapa hari tidak menggilir istri yang keempat disebabkan beliau ketika menjadi imam sholat. Maka kemudian akhirnya Nabi mengizinkan balik, dan ketika balik disitulah mulai drop, turun itu semua kondisinya Rasulullah SAW. Saat itu Abdurrahman itu kemudian masuk keluarnya kamar, karena Abdurrahman ini siapa? Saudara Aisyah, mahramnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sembari kemudian mengambil siwak, sembari kemudian memegang siwak.
Maka kemudian Rasulullah itu melihat Abdurrahman yang membawa siwak. Maka kemudian Rasulullah ditanya sama Ibunda Aisyah, maukah aku ambilkan engkau siwak ya Rasulullah? Kenapa? Karena tahu bahwasanya Nabi adalah orang yang paling senang dengan bersiwak. Dan antum tahu kan, Nabi itu bersiwak itu minimal 5 kali dalam setiap kegiatannya. 1 ketika baca Quran, 2 ketika wudhu, 3 ketika sholat, 4 ketika akan bertemu dengan istrinya, yang kelima ketika akan tahajud. Makanya perintahnya Nabi apa? Laula an asyuqa ala ummati. Kalau bukan karena memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Maka kemudian akhirnya Rasulullah memberikan isyarat dengan kepalanya. Ini semakin lemah, Rasulullah semakin lemah. Ya, jadi Rasulullah kemudian memberikan isyaratnya. Maka kemudian aku mengambilkan, kata Ibunda Aisyah, mengambilkan siwak itu dan ternyata masih keras siwaknya. Siwak itu kan kalau kemudian belum dipakai itu kan keras. Maka kemudian aku kemudian bertanya, kata Ibunda Aisyah, maukah aku lembutkan siwak ini ya Rasulullah? Dan antum harus paham iman sebelum saya meneruskan ini. Siwak itu dengan kiri atau kanan makainya? Siwak itu kiri atau kanan megangnya? Kiri. Siwak itu kiri. Itu antum buka di dalam kitab Adab Mausu'atul Adab Al-Islamiyah. Diterangkan bahwasanya siwak itu sunnahnya dengan tangan kiri. Kenapa? Karena siwak merupakan alat untuk membersihkan kotoran. Dan semua kotoran di dalam syariat sunnah dibersihkan dengan tangan kiri. Antum baca nanti ensiklopedia Adab dan Akhlak Islam. Di situ diterangkan bahwasanya siwaknya para salaf itu mereka menggunakan tangan kiri mereka. Boleh nggak dengan tangan kanan? Boleh, nggak apa-apa. Tapi afdolnya dengan tangan kiri. Maka kemudian Rasulullah memberikan isyarat dan akhirnya kemudian diambil. Lalu kemudian dihaluskan oleh Ibunda Aisyah. Lalu kemudian Rasulullah kemudian dilembutkan Ibunda Aisyah. Lalu kemudian Ibunda Aisyah memberikan siwak itu kepada Nabi SAW. Maka kemudian ternyata Rasulullah tidak mampu bersiwak, maka Ibunda Aisyah yang menggosok-gosokkan kepada mulutnya. Maka kemudian saat itulah kemudian beliau itu kemudian akhirnya ketika setelah bersiwak seakan-akan Nabi itu sudah membersihkan. Kemudian beliau kemudian meminta air. Ini ada satu riwayat meminta tembikar tanah yang di dalamnya ada air. Maka kemudian Nabi kemudian memasukkan tangannya ke dalam tempat itu, mengusap wajahnya, memasukkan tangan lagi, mengusap wajahnya, sembari kemudian Nabi mengatakan, Allahumma inna lil mauti la sakaratan. Ya Allah, setiap kematian itu punya pintu yang bernama sakarat. Ya. Jadi setiap kematian itu punya sakarat dan itu disaksikan Ibunda Aisyah tepat di pelupuk matanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Antum bisa bayangkan betapa beban berat yang dirasakan Ibunda Aisyah setelah ditinggalkan Rasulullah dan tidak punya keturunan. Siapa nama kunyahnya Ibunda Aisyah? Yaitu Ummu Abdillah. Ya, jadi Ibunda Aisyah itu pernah nanya sama Nabi, ya Rasulullah, semua istri-istrimu punya kunyah ya Rasul, aku sendiri doang yang tidak punya kunyah. Ibunda Aisyah, istri-istrimu yang lainnya punya kunyah, aku tidak punya kunyah ya Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, ya sudah, bukan niki, aku yang ngasih kunyah sama kamu. Ummu Abdillah, Ibunda Aisyah. Padahal wanita yang paling dicintai Rasul. Tidak punya keturunan. Makanya kemudian kita bisa mengetahui kan bagaimana beratnya Ibunda Aisyah, ikhwan. Saya bayangin cinta sejatinya saat itu. Ibunda Aisyah. Kemudian akhirnya apa? Di atas pangkuan Ibunda Aisyah, Nabi memasukkan tangan berkali-kali ke tembikar itu. Kemudian ngusap wajahnya. Makanya sampai Ibunda Aisyah itu berkata apa? Dulu aku sering sekali merasa iri kalau ada orang yang mati itu kelihatannya mudah. Tapi setelah aku ngelihat bagaimana Rasulullah diwafatkan, aku tidak pernah lagi merasa iri dengan orang yang tampaknya gampang untuk mati. Kenapa? Aku tahu pasti dalam kematian itu ada rasa sakit yang berlapis-lapis. Cuma mata kita tidak tahu tentang apa yang dia rasakan. Dan itu aku dapatkan setelah aku melihat bagaimana seorang Nabi yang paling Allah cintai diwafatkan oleh Allah. Itu kata Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu sebelum ketemu dengan wafatnya Nabi sering iri dia.
Saya tuh iri banget kalau ada orang kok tampaknya matinya gampang gitu. Moga-moga saya matinya kayak gitu. Ibunda Aisyah. Tapi setelah melihat bagaimana Rasulullah itu meninggal di atas pangkuan Ibunda Aisyah, maka Ibunda Aisyah tahu setelah itu dan tidak pernah merasa iri dengan orang yang diwafatkan dalam keadaan yang tampaknya gampang. Ya, maka kemudian Rasulullah ngusah apa ajanya berkali-kali. Lalu kemudian Nabi mengatakan apa? Ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Yaitu adalah kepada sesuatu yang paling tinggi. Sembari Nabi kemudian menunjuk ke atas. Sembari kemudian Nabi menunjuk ke atas. Ila rafiqil a'la. Di situ Ibunda Aisyah tahu Nabi, Rasul, suamiku tidak memilih dunia. Dan dia milih kembali kepada Allah setelah semua tugasnya selesai. Makanya kemudian Nabi mengatakan apa? Ila rafiqil a'la. Anak makanya tidak pernah dapetin ikhwan riwayat yang mengatakan ummati yang sering kita dengerin dari waktu SD. Tidak ada itu. Antum baca dalam riwayat-riwayat, tidak ada. Nabi mengatakan apa? Allahumma inna lil mauti lasakaratun. Setiap kematian itu punya sakaratnya. Dan kemudian apa? Ternyata Nabi mengatakan ila rafiqil a'la. Sembari kemudian menunjuk ke Allah. Sembari nunjuk ke atas. Disitulah Ibunda Aisyah ngerti. Nabiku, Rasulku, suamiku telah memilih apa yang Allah sediakan untuknya dengan kembali kepadanya. Makanya kemudian Nabi ketika kemudian akhirnya meninggal dunia, maka kemudian posisi tangannya kemudian jatuh. Setelah kemudian habis menunjuk gini jatuh. Kemudian kepalanya miring. Antum tahu orang ikhwan kalau meninggal dunia selalu ada gerakan kepala yang berubah. Jadi antum memilih. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi beban untuk menahan kepala ini. Tanya sama orang-orang yang pernah melihat orang yang meninggal ataupun antum kalau datang ke rumah sakit. Selalu ada tanda kepala yang berubah. Kalau Nabi sembari kemudian beliau itu menuju ke atas, lalu kemudian mengatakan rafiqil a'la, jatuh. Ketika jatuh kemudian tangannya miring, kepalanya beliau jatuh di atas tepat pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Makanya kemudian itu akhirnya meninggal. Semua langsung mendung saat itu. Semuanya langsung tenggelam dalam kesedihan. Dan sebelum kejadian itu datang, maka kemudian Nabi didatangi siapa? Fatimah. Fatimah. Salah satu di antara wanita penduduk surga. Di mana Fatimah itu nangis, tidak kuat ketika melihat bagaimana bapaknya merasa berat dalam proses sakaratul maut. Sampai kemudian Fatimah nangis. Ini enggak diceritakan di kitab ini. Nangis, Ibunda Fatimah itu nangis. Nabi ketika melihat Ibunda Fatimah itu nangis, anak putrinya menangis, maka kemudian Nabi tidak tega, memberikan isyarat supaya Ibunda Fatimah itu mendekatkan kupingnya ke mulutnya Nabi. Dibisikkan yang pertama semakin nangis, dibisikkan yang kedua baru kemudian beliau itu berhenti nangisnya. Antum tahu apa yang dibisikkan yang pertama? Maka kemudian Rasulullah itu mengatakan la karba ala abiki ba'da hadzal yaum. Tidak ada lagi kesulitan atas ayahmu. Tidak ada lagi kesulitan atas ayahmu setelah hari ini wahai Fatimah. Shh, jangan nangis. Habis ini selesai. Bapakmu lagi tidak akan merasakan kesulitan lagi membawa agama ini. Selesai. Justru malah kemudian ketika Fatimah mendengarkan itu, malah Fatimah tambah nangis, tumpah air matanya. Kenapa? Tahu bahwasanya bapaknya itu akan meninggal dunia. Kenapa? Karena beliau tahu bapaknya itu identik dengan kesulitan dan identik dengan kesukaran. Kalau bapaknya sampai mengatakan tidak ada lagi kesulitan, berarti bapaknya tidak lagi di dunia. Ketika kemudian Nabi mendapati Ibunda Fatimah dalam keadaan nangis, disitulah kemudian Nabi memberikan bisikan yang kedua. Bisikan yang kedua itu apa? Nabi mengatakan innaki min ahli aqrabu minni luhuqan. Kamu adalah anggota keluargaku yang paling cepat nyusul aku nanti wahai Fatimah. Dan betul, apa yang dikatakan Nabi itu betul. Dan ternyata Fatimah menjadi anggota keluarga Nabi yang paling cepat nyusul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Nabi yang paling cepat nyusul dengan Nabi itu siapa? Zainab yang paling cepat nyusul. Anaknya Rasul yang paling cepat nyusul Rasulullah itu siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Maka disitulah kemudian akhirnya meninggal dunia. Dan kemudian disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia.
Anas bin Malik itu sampai kemudian mengatakan, ya, di halaman 131. Pada hari ketika Nabi memasuki Madinah, maka segala sesuatu itu jadi terang benderang. Jadi kemudian akhirnya ketika Rasulullah SAW wafat, maka segala sesuatu jadi gelap gulita. Kemudian Anas bin Malik sampai mengatakan, kami tidak percaya dengan apa yang kami hadapi, sampai tangan-tangan kami dari penguburan itu dikibas-kibaskan. Jadi Anas bin Malik itu mengatakan, ketika Rasulullah datang ke Madinah, semua terasa terang, terasa semuanya cerah bersama Rasulullah. Tapi setelah wafatnya Rasulullah SAW, semuanya menjadi gelap. Dan para sahabat itu tidak merasa bahwasanya Rasulullah telah pergi meninggalkan mereka. Sampai tangan-tangan mereka yang tadi menguburkan Nabi, itu tangan-tangan mereka dikibas-kibaskan. Dan mereka baru sadar, mereka baru saja menguburkan Nabi SAW. Bahkan kemudian ketika Nabi kemudian mau dikuburkan itu, ada yang kemudian berkata, apakah kalian tega akan menaburkan tanah di atas jasadnya Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi dimasukkan ke dalam liang lahat itu, kemudian ada yang berkata, apakah kalian tega akan kemudian ngaburkan tanah di atas jasadnya Rasulullah? Terdiam semuanya. Ya. Maka kemudian saat itulah, maka kemudian akhirnya, kemudian disitulah kita mendapati Rasulullah itu kemudian betul-betul meninggal dunia. Al-Hafidh Imam Ibnu Rajab itu berkata, maka sesungguhnya ketika Nabi SAW itu meninggal dunia, seluruh kaum muslimin itu terguncang jiwanya. Makanya sampai Ummu Aiman itu menangis setelah meninggalnya Rasulullah dan berkata, bukanlah hanya kematian Nabi yang paling kita sedihkan, tetapi setelah wafatnya Nabi terputuslah berita-berita dari langit. Makanya Ummu Aiman kemudian nangis. Ya, maka kemudian akhirnya Imam Ibnu Rajab kemudian berkata, ya, seluruh kaum muslimin terguncang. Mereka yang kemudian seakan-akan kehilangan akal. Ada yang duduk, ada yang tidak kuasa untuk berdiri, ada yang tidak bisa ngomong. Kata Imam Ibnu Rajab, ada yang tidak bisa ngomong, ada yang tidak bisa bicara. Bahkan ada yang sambil kemudian teriak-teriak dan berkata, wallahi sayab asallahu fina marratan tsaniyah. Bahkan ada yang kemudian teriak-teriak ketika Rasulullah itu meninggal dunia, wallahi demi Allah, Allah akan mengirimkan Nabi untuk hidup kepada kita kedua kalinya. Itu yang terjadi. Jadi ketika akhirnya Ibunda Aisyah ngabarin kepada setiap orang saat itu, jadi Ibunda Aisyah langsung ngomong kepada Ibunda Fatimah, Ibunda Fatimah langsung ngabarin kepada keluarganya Ali dan yang lainnya, Rasulullah telah meninggal dunia. Seluruh para sahabat diam. Dan tidak ada yang mendengar itu kecuali mereka terkaget. Kenapa ikhwan? Karena mereka baru saja ngelihat Nabi ketika tadi pada waktu peristiwa sholat subuh. Ngelihat Nabi sehat, membaik. Bahkan kemudian mereka melihat Rasulullah SAW tersenyum. Ya. Dan mereka tidak menyangka ketika menjelang siangnya bahwasanya hari itu kemudian akan meninggal dunia. Makanya kemudian sampai Imam Ibnu Rajab berkata, tidak ada yang percaya, semuanya terguncang semuanya. Maka kemudian akhirnya semua orang kemudian itu sampai seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kemudian akhirnya Umar bin Khattab itu kemudian berkata, ya, siapapun yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah meninggal dunia, maka Rasul itu tidak mungkin meninggal. Rasul tidak mungkin untuk meninggal. Sementara itu kemudian orang sudah ramai, Abu Bakar belum datang. Karena Abu Bakar ada di mana? Di pinggir Masjid Nabawi. Ada di pinggir kota Madinah. Maka kemudian dia langsung datang. Dan saat itu Rasulullah sudah kemudian disemayamkan. Sudah ditutup dengan kain. Jadi itulah kemudian sunnahnya kalau kita mendapati ada yang meninggal, kemudian kita semayamkan dulu. Ditutup dengan kain dulu. Sembari kemudian nanti kita mandikan, sembari kemudian kita kain kafani. Maka kemudian ditutup dengan itu. Maka kemudian Abu Bakar
Abu Bakar kemudian datang. Abu Bakar kemudian datang. Lalu kemudian membuka penutup wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Abu Bakar berkata, "Ya Allah, wallahi demi bapak dan ibuku ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang mulia ketika hidup dan engkau adalah orang yang mulia ketika mati. Dan sungguh Allah tidak akan mungkin memberikan kepadamu Allah. Kita lanjutkan lain kali aja ikhwan. Insyaallah muka-muka Allah punya. Insyaallah di lain kesempatan saja kita lanjutkan. Saya mohon maaf mungkin saya tidak bisa ngelanjutin dulu. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan beliau insyaallah. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Dan semoga kita mencontoh mengikuti Rasulullah dalam segala apa yang disampaikan oleh beliau. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.